Nah di sini gue pengen bahas dulu bro, untuk banyak teman-teman yang mungkin lupa gitu, kenapa kita got in crypto in the first place. Ini berawal kan sebenarnya mulai di crypto tuh dari Benar. uang 30 juta gitu. Ya, Tapi kenapa dia akhirnya mulai ke crypto? Karena dengan uang 30 juta itu, untuk bisa mengubah jadi besar, ya harus cari aset yang paling beresiko pasti. benar, Karena ibaratnya udah nothing tulus juga, gitu kan. Toh uang minjem bini juga. Tapi benar. gimana itu? Apa aja yang lu pelajari kira-kira? Kalau gua mungkin tanya sekitar 3 lah Ya, tipsnya untuk teman-teman yang baru mulai. Lu kan berhasil ngubah dari 30 juta sampai sekarang ya. mungkin ratusan miliar. Itu apa sih kira-kira yang lu pelajari itu apa aja dan Oke. tipsnya apa aja? Pertama ya harus punya conviction. Dalam artian kalau kita nggak punya conviction itu terhadap dua hal. Ya. Satu terhadap diri kita sendiri. Kalau kita nggak yakin terhadap, karena trading, investing di market itu kan merupakan suatu profesi. Dalam artian orang di sini harus stay committed dalam waktu yang lama. Kalau mereka itu udah kehilangan fokus ya di tengah-tengah, saya rasa mereka itu nggak akan pernah bisa ya berkembang atau bahkan bertahan aja nggak bisa. Kedua ya committed dengan aset. Karena apa? Karena kita masih melihat ya kripto ini 5 sampai 10 tahun ke depan itu tempat yang cukup menjanjikan. Adanya ya mispricing antara kripto dengan valuasi aslinya itu yang membuat kita cukup bullish ya. Karena kripto yang 4 triliun market cap semua ya ekosistemnya, dibandingkan itu hanya nilai beberapa saham saja di Ya, US. Itu berarti kita berada dalam industri yang tepat dan memang ya ini masa depan uang. Ya. Conviction itu nomor satu. ya, Kedua ya adaptability ya. Orang tuh harus adaptif karena saya di 2021 ya cara mainnya dengan sekarang tuh beda. ya, Saya yakin di cycle selanjutnya juga pasti lebih beda lagi. Dalam artian gameplay itu selalu berubah ya. Karena hedge fund di kripto itu semua selalu punya prinsip 3N ya. New produk ya, new konsep, new naratif. Mereka tuh selalu ya cari sesuatu yang baru dan ketika kita nggak adaptif ya dengan sesuatu yang baru ya kita nggak akan pernah ya bisa kemana-mana. Dan terakhir ya kita harus melihat risiko itu sebagai sesuatu yang pasti kita hadapi ya. Bahkan nggak di market, di bisnis pun pasti kita hadapi. Sama juga ya, ya seperti yang saya lakukan ya, bahkan di tahap orang portonya berapapun itu pasti akan memiliki yang namanya rasa takut ya ketika dia merisikokan. Waktu sama awal-awal ya ketika trimming Bitcoin dan beli gold, saya juga takut juga apakah saya mengambil langkah yang salah ya. Sama juga kan kalau itu salah Bitcoin ke 200.000 terus gold turun saya bisa gantung diri itu ya. Cuman kan akhirnya enggak. Akhirnya Bitcoin enggak kemana-mana, gold yang naik jadi masih perform ya. Jadi keputusan yang berani ya kayak apapun ya harus didasari ya manajemen risiko yang tepat.